Kita berbicara tentang sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Sabang bukan hanya dikenal sebagai tempat yang menawan karena pantainya yang indah dan lautnya yang jernih, tetapi juga memiliki posisi strategis yang luar biasa. Sebagai kota yang terletak di dekat Selat Malaka, Sabang menjadi pintu gerbang pertama bagi kapal-kapal yang datang dan pergi melalui perairan Indonesia. Ini adalah salah satu alasan mengapa Sabang telah lama menjadi tempat yang menarik perhatian banyak bangsa dari luar negeri. Namun, seperti banyak tempat di Indonesia, asal-usul Sabang tidaklah sesederhana. Kota yang dikenal dengan nama Sabang ini memiliki sejarah yang panjang dan berliku, dimulai dari masa kolonial hingga menjadi bagian penting dari kemerdekaan Indonesia. Pada masa lalu, Sabang adalah tempat yang kaya akan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa, yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama dalam rute perdagangan mereka. Sejarah Sabang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, saat Pulau Sabang dihuni oleh suku-suku pribumi Aceh yang telah lama hidup di sana. Mereka membangun kehidupan yang harmonis, memanfaatkan alam sekitar untuk bertahan hidup, serta berinteraksi dengan bangsa asing yang datang untuk berdagang. Bangsa Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris, datang ke Sabang pada abad ke-16, menyaksikan potensi luar biasa yang dimiliki oleh pulau ini. Pada awalnya, Sabang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan bagi para penjajah. Namun, meskipun banyak bangsa asing datang dan pergi, Sabang tetap menjadi tempat yang penting bagi rakyat Aceh. Mereka mempertahankan kedaulatan tanah mereka dan tetap menjaga kekuatan budaya mereka meski menghadapi pengaruh luar yang besar. Di balik keindahan alamnya, Sabang juga menyimpan cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan tanah airnya yang akan kita ungkap dalam bab-bab berikutnya. Pada masa kolonial, Pulau Sabang memiliki peran yang sangat penting dalam jalur perdagangan dunia. Selama berabad-abad, bangsa Eropa datang untuk mencari rempah-rempah, yang saat itu menjadi komoditas paling berharga. Sabang, dengan posisinya yang strategis di Selat Malaka, menjadi titik persinggahan penting bagi kapal-kapal dagang dari seluruh dunia. Namun, kedatangan bangsa Eropa ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa penjajahan yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Sabang pada abad ke-16. Mereka tertarik dengan potensi perdagangan rempah-rempah yang melimpah di wilayah Aceh dan sekitarnya. Mereka membangun benteng dan markas perdagangan di Sabang, meskipun pada akhirnya mereka harus menghadapi perlawanan sengit dari kerajaan Aceh. Meskipun Portugis berhasil mendirikan beberapa pos perdagangan, mereka tidak bisa mempertahankan dominasi mereka di wilayah ini. Setelah Portugis, Belanda datang ke Sabang dan menguasai sebagian besar jalur perdagangan di wilayah ini. Mereka mendirikan kantor dagang dan menjadikan Sabang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang vital bagi kepentingan kolonial mereka. Namun, meskipun Belanda menguasai Sabang, mereka tetap harus menghadapi perlawanan dari rakyat Aceh yang tak pernah berhenti berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Sementara itu, Inggris juga memiliki kepentingan besar di Sabang. Mereka melihat potensi pulau ini sebagai pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Namun, hubungan antara Inggris dan Belanda di Sabang seringkali tegang, karena kedua negara ini saling berebut kekuasaan atas jalur perdagangan yang menguntungkan. Meskipun demikian, rakyat Aceh terus berusaha untuk menjaga tanah mereka tetap bebas dari penjajahan asing, meski dengan perjuangan yang sangat berat. Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini menciptakan dampak yang besar bagi masyarakat Sabang. Mereka mulai berinteraksi dengan budaya asing, namun tetap mempertahankan identitas lokal mereka. Meskipun pada masa kolonial banyak terjadi penindasan, semangat perjuangan untuk kemerdekaan sudah tumbuh sejak lama di kalangan rakyat Aceh, yang pada akhirnya akan melahirkan perlawanan yang berkelanjutan. Pada abad ke-17, pengaruh Portugis di Sabang mulai merosot. Kerajaan Aceh yang sangat kuat pada waktu itu berhasil mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Raja Aceh, yang dikenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, memperkuat kedudukan kerajaan Aceh dan menguasai banyak wilayah pesisir, termasuk Sabang. Dalam perjuangan mereka melawan Portugis, rakyat Aceh menunjukkan keberanian yang luar biasa, serta tekad untuk mempertahankan tanah mereka dari penjajahan asing. Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Aceh dan Sabang. Ia berhasil membawa kemajuan pesat dalam bidang perdagangan, militer, dan kebudayaan di wilayah Aceh. Dalam pemerintahannya, Sabang menjadi salah satu pelabuhan yang berkembang pesat,
tempat bertemunya pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sebagai pusat perdagangan, Sabang menjadi semakin penting dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara. Namun, meskipun Aceh berhasil mengusir Portugis, tantangan besar masih harus dihadapi. Pada akhir abad ke-17, Belanda datang kembali ke wilayah Aceh. Belanda ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, dan Sabang adalah tempat yang sangat strategis untuk tujuan tersebut. Konflik antara Aceh dan Belanda semakin intens, dan peperangan pun tidak dapat dihindari. Meski Aceh pada akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya untuk beberapa waktu, tekanan dari penjajah Belanda semakin besar. Rakyat Aceh tidak pernah menyerah dalam menghadapi tekanan tersebut. Mereka tetap mempertahankan wilayah-wilayah mereka, termasuk Sabang, dari ancaman penjajahan. Meskipun pada akhirnya Aceh mengalami penurunan kekuatan, semangat perjuangan rakyat Aceh tetap hidup. Sabang, yang menjadi saksi bisu dari perjuangan ini, terus berkembang sebagai kota yang memiliki arti sangat penting dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Sabang bukan hanya sekedar tempat yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Kota ini adalah tempat yang pernah dilalui oleh berbagai bangsa yang berusaha menguasai Indonesia, tetapi tetap menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Melalui perjalanan sejarah yang panjang ini, Sabang membuktikan bahwa meskipun terletak di ujung barat Indonesia, ia selalu menjadi bagian penting dari cerita besar bangsa ini. Memasuki abad ke-20, Sabang kembali menemukan peran pentingnya dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda yang kedua, Sabang menjadi salah satu wilayah yang mengalami pengaruh besar. Sabang kembali menjadi pusat aktivitas militer, perdagangan, dan politik yang strategis. Meskipun sering terabaikan dalam banyak catatan sejarah Indonesia, kota ini memainkan peran yang sangat vital dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Saat Indonesia memasuki masa pergerakan kemerdekaan, Sabang menjadi titik penting bagi rakyat Aceh yang ingin menyuarakan aspirasi mereka untuk merdeka. Sabang, yang terletak di luar jangkauan banyak pihak, menjadi tempat persembunyian bagi para pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Disinilah tempat di mana banyak gerakan perlawanan berkembang dan menyebar, termasuk kelompok-kelompok yang menentang kekuasaan kolonial. Pada masa tersebut, Sabang juga menjadi pusat pergerakan yang mengorganisir perlawanan terhadap Belanda. Meskipun wilayah Aceh sudah banyak terkepung oleh Belanda, para pejuang di Sabang tetap gigih dalam upaya mereka untuk melawan penjajahan. Dengan menggunakan berbagai strategi, mereka berusaha mempertahankan kedaulatan wilayah mereka, serta mempertahankan harga diri dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Pada saat Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Sabang memainkan peran penting sebagai titik awal pergerakan kemerdekaan di wilayah Aceh. Kota ini menjadi tempat yang sangat penting dalam membangun semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan rakyat Aceh dan seluruh bangsa Indonesia. Meskipun banyak tantangan dan perjuangan berat yang harus dihadapi, Sabang tetap menjadi simbol perlawanan yang tak pernah padam. Sabang juga menjadi salah satu tempat yang paling strategis dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keberadaan Sabang sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional sangat vital. Setelah Indonesia merdeka, Sabang menjadi salah satu kota yang memperkuat ketahanan nasional dan turut memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Setelah Indonesia merdeka, Sabang segera menemukan dirinya kembali sebagai bagian penting dari negara yang baru terbentuk. Sebagai kota yang terletak di ujung barat Indonesia, Sabang memiliki posisi strategis yang vital, terutama dalam konteks keamanan dan ekonomi. Sabang menjadi pintu gerbang utama Indonesia untuk berhubungan dengan dunia luar, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia. Keberadaan Sabang sebagai kota perdagangan yang strategis membuatnya menjadi pusat perhatian bagi pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka. Sabang, dengan pelabuhan internasionalnya, menjadi jalur masuk bagi berbagai barang dan produk, serta tempat yang ideal untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Sebagai daerah yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia, Sabang juga memainkan peran vital dalam perkembangan sektor maritim yang kini menjadi salah satu andalan Indonesia. Selain itu, Sabang menjadi salah satu titik penting bagi negara Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya menjaga Sabang sebagai pos terdepan yang dapat memantau setiap gerakan internasional, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun militer. Sabang menjadi pusat pertahanan yang membantu memperkuat sistem pertahanan nasional,
dan melindungi Indonesia dari ancaman yang mungkin datang dari luar negeri. Namun, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan pertahanan, Sabang juga memiliki kekayaan budaya yang tak kalah penting. Masyarakat Sabang yang heterogen, dengan berbagai latar belakang etnis dan budaya, tetap menjaga nilai-nilai tradisional mereka meski telah masuk pengaruh luar. Dalam perkembangan kota yang semakin pesat, masyarakat Sabang tetap memelihara identitas lokal mereka dengan adat istiadat Aceh yang kental, serta keberagaman budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sabang menjadi simbol semangat baru bagi Indonesia yang baru saja merdeka, sebuah kota yang terletak di ujung barat namun memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa. Dengan posisinya yang strategis, Sabang menjadi titik awal bagi Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga, serta memainkan peran penting dalam membangun perekonomian yang tangguh. Seiring dengan berkembangnya waktu, Sabang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal pembangunan dan modernisasi. Meskipun memiliki potensi besar sebagai pelabuhan utama, Sabang tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Sebagai sebuah kota kecil di ujung barat, Sabang membutuhkan perhatian khusus untuk bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Sabang adalah masalah transportasi. Meskipun letaknya sangat strategis, akses menuju dan dari Sabang seringkali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur yang ada. Hal ini membuat Sabang kesulitan untuk berkembang dengan pesat, padahal potensi alam dan ekonomi yang dimilikinya sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung agar Sabang dapat menjadi pusat ekonomi yang lebih maju. Selain masalah infrastruktur, Sabang juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Walaupun Sabang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu dalam bentuk hasil laut maupun potensi pariwisata, namun pengelolaannya seringkali terbentur oleh kurangnya dukungan teknologi dan pengetahuan. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dikelola dengan bijak, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Sabang tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkembang. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap mulai memperlihatkan hasil, dengan semakin banyaknya investasi yang masuk dan infrastruktur yang dibangun. Sabang juga mulai memperkenalkan diri sebagai destinasi wisata yang menarik, dengan keindahan alamnya yang memukau dan keanekaragaman budaya yang kaya. Potensi pariwisata yang ada di Sabang harus dikelola dengan baik, agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, Sabang perlahan mulai bangkit dari tantangan-tantangan tersebut. Dengan semakin banyaknya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan sektor swasta, Sabang menunjukkan bahwa kota ini mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, semangat masyarakat Sabang untuk maju dan berkembang tak pernah pudar. Sabang, dengan keindahan alam yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kota ini memiliki pantai-pantai yang menakjubkan, seperti Pantai Iboih yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Laut yang jernih, terumbu karang yang memukau, serta kehidupan laut yang beragam menjadikan Sabang sebagai tempat yang sempurna bagi para penyelam dan pecinta alam. Selain keindahan pantai dan laut, Sabang juga menawarkan pesona alam pegunungan yang hijau dan udara segar yang tidak ditemukan di kota-kota besar. Keindahan alam ini membuat Sabang menjadi tempat yang ideal untuk berlibur, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Wisatawan dapat menikmati ketenangan, menjelajahi berbagai spot wisata alam, serta menikmati keindahan alam Aceh yang masih alami. Namun, meskipun Sabang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, pengelolaan sektor pariwisata di sini masih perlu perhatian lebih. Infrastruktur pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran, dan fasilitas umum lainnya, harus terus ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, pengelolaan lingkungan dan pelestarian alam juga menjadi hal yang sangat penting agar keindahan alam Sabang tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sabang juga memiliki berbagai acara budaya yang dapat menarik wisatawan untuk datang. Festival budaya yang melibatkan seni tradisional Aceh, seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan, menjadi daya tarik tersendiri. Dengan memperkenalkan budaya lokal, Sabang tidak hanya dapat menarik wisatawan, tetapi juga mengedukasi mereka tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Pemerintah setempat, bersama dengan masyarakat,
terus berupaya untuk menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata unggulan. Melalui peningkatan infrastruktur, promosi pariwisata yang lebih gencar, dan pelestarian alam, Sabang diharapkan dapat menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang terkenal di kancah internasional, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sabang, meskipun terletak di ujung barat Indonesia, memiliki peran penting dalam konteks nasional. Sebagai pintu gerbang Indonesia, Sabang bukan hanya sebuah kota, tetapi juga simbol ketahanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah. Sabang, yang menjadi salah satu kota yang pertama kali dikuasai oleh Indonesia setelah kemerdekaan, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya kuat di tengah, tetapi juga di seluruh penjuru Nusantara. Sebagai kota yang berada di jalur internasional, Sabang juga menjadi simbol penting dalam konteks diplomasi Indonesia. Sebagai bagian dari kawasan yang dilalui oleh banyak negara untuk jalur perdagangan dan komunikasi, Sabang memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Keberadaannya sebagai titik bertemunya berbagai budaya dan bangsa, membuat Sabang menjadi contoh nyata betapa pentingnya Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia. Sabang juga menjadi saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menjaga integritas wilayahnya. Sebagai bagian dari Aceh, Sabang turut memainkan peran besar dalam mempertahankan hak-hak rakyat Aceh selama masa perjuangan dan hingga pasca kemerdekaan. Perjuangan rakyat Aceh, yang terus melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, telah melahirkan Sabang sebagai simbol kekuatan dan semangat nasionalisme. Di masa modern, Sabang tetap berperan penting dalam pembangunan nasional. Keberadaan Sabang sebagai kota perdagangan dan pelabuhan yang strategis mendukung perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor maritim dan pariwisata. Sabang menjadi contoh bahwa kota-kota kecil di Indonesia pun memiliki potensi luar biasa dalam memperkuat posisi negara di dunia internasional. Dengan segala keindahan dan potensi yang dimilikinya, Sabang terus menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita besar Indonesia. Kota ini tidak hanya penting bagi Aceh, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Sabang adalah simbol dari semangat perjuangan, kemandirian, dan ketahanan yang tak pernah padam dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sabang, sebagai kota yang memiliki beragam latar belakang budaya, etnis, dan agama, menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sejak zaman dahulu, Sabang dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai macam budaya, dari yang lokal hingga internasional. Kehidupan sosial di Sabang didasarkan pada prinsip gotong royong dan saling menghormati antar warga, yang mencerminkan kekayaan adat istiadat Aceh yang kuat namun terbuka terhadap pengaruh luar. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Sabang tetap mempertahankan nilai-nilai agama Islam yang sangat kental. Masjid-masjid bersejarah yang tersebar di seluruh kota menjadi pusat kegiatan agama, sekaligus simbol penting dalam kehidupan masyarakat Sabang. Namun, di balik kekuatan agama, Sabang juga merupakan tempat di mana berbagai tradisi dan adat istiadat masyarakat lokal berkembang dengan harmonis. Keberagaman budaya ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi Sabang. Masyarakat Sabang juga dikenal memiliki semangat kekeluargaan yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Jika ada warga yang membutuhkan bantuan, warga lainnya akan segera datang untuk memberikan dukungan. Ini adalah cerminan dari nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, yang terus dijaga hingga saat ini. Sabang juga memiliki peran penting dalam menguatkan ikatan sosial antara masyarakat Aceh dengan berbagai suku dan bangsa lainnya. Kota ini pernah menjadi tempat persinggahan bagi banyak bangsa yang datang untuk berdagang atau bekerja. Bahkan, sejak zaman penjajahan, Sabang sudah dikenal sebagai tempat yang terbuka terhadap interaksi antar bangsa. Meskipun demikian, masyarakat Sabang tidak kehilangan identitas budaya mereka. Bahkan mereka bisa beradaptasi dengan kebudayaan luar tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang mereka pegang. Selain itu, Sabang juga menjadi tempat pertemuan bagi para generasi muda yang ingin mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Banyak pemuda Sabang yang melanjutkan pendidikan keluar kota dan kembali dengan membawa ilmu serta keterampilan yang dapat berkontribusi pada kemajuan kota ini. Sabang, meskipun kecil, menjadi cermin dari dinamika kehidupan sosial Indonesia yang penuh warna dan keberagaman. Pendidikan adalah salah satu pilar penting yang akan membawa perubahan besar bagi Sabang di masa depan. Meskipun Sabang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya,
namun tanpa peningkatan kualitas pendidikan, potensi besar yang dimilikinya tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan di kota ini. Sabang telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa generasi muda mendapat akses pendidikan yang layak, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Pada dasarnya, masyarakat Sabang sangat menyadari pentingnya pendidikan untuk kemajuan mereka. Banyak orang tua di Sabang yang berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, meskipun terkadang mereka harus menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Di Sabang, terdapat berbagai sekolah yang mengajarkan tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan budaya lokal yang penting untuk diwariskan kepada generasi muda. Namun,